Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Adinda Puri Andarini MIKOM dengan nomor NIDN 0414089501. Saya merupakan dosen di program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri sebagai dosen terkait pelaksanaan salah satu aspek Tridharma perguruan tinggi, yaitu di bidang pengajaran. Saat ini, saya diberi kepercayaan untuk mengampu mata kuliah Manajemen Kampanye dan Promosi dengan kode mata kuliah IKO 613744 dan bobot 3 SKS, yang dimana ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 program studi ilmu komunikasi, khususnya pada konsentrasi komunikasi pemasaran digital. Selanjutnya, saya akan memaparkan deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah ini berfokus pada pembahasan aspek konseptual dan praktis dalam mengelola program kampanye dan promosi. Pada aspek konseptual, mahasiswa diberikan landasan ilmiah yang menjadi dasar dalam studi manajemen kampanye dan promosi. Sementara itu, aspek praktis mencakup paduan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program kampanye yang ditujukan untuk mempromosikan brand, produk, atau service. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep manajemen kampanye dan promosi, serta mengaplikasikannya dalam konteks dunia nyata. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan dalam mengidentifikasi target audiens, merancang pesan komunikasi, dan memilih saluran komunikasi yang tepat untuk kampanye pemasaran. Selanjutnya juga mahasiswa diharapkan mampu menyusun dan merancang proposal program kampanye pemasaran untuk sebuah brand, khususnya pelaku UMKM, serta mengimplementasi langsung proposal tersebut dan melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaannya. Adapun CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah manajemen kampanye dan promosi diantaranya yaitu yang pertama, mampu mengkorelasikan hasil kerja mandiri dan kelompok yang bermutu, terukur dengan pemikiran logis, kritis, sistematis, serta inovatif dalam konteks pengembangan ilmu komunikasi. Yang kedua, mampu merencanakan, memproduksi, dan mendistribusikan pesan komunikasi untuk mengukur keterampilannya menggunakan konsep dan teori komunikasi yang inovatif dan relevan terhadap kaidah-kaidah ilmiah bidang ilmu komunikasi. Yang ketiga, yaitu mampu menciptakan suatu program komunikasi secara kolaboratif dan berkelanjutan, memotret keinginan stakeholder, serta mengembangkan pembelajaran komunikasi, pengembangan usaha rintisan, dan penyelesaian masalah komunikasi. Selanjutnya, CPMK untuk mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep-konsep dasar manajemen kampanye dan promosi dalam bidang pemasaran. Yang kedua, mahasiswa mampu berpikir kreatif dan analitis dalam mengembangkan kampanye pemasaran dan promosi sesuai dengan perkembangan tren. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang program kampanye pemasaran untuk promosi. Yang keempat, mahasiswa mampu melaksanakan serta mengevaluasi kampanye pemasaran sebagai bentuk promosi. Berikutnya, sub CPMK saya jabarkan ke dalam topik atau materi di setiap pertemuan. Dengan total 14 pertemuan pembelajaran, ditambah 2 pertemuan lainnya yang dipergunakan untuk UTS dan UAS. Sub CPMK 1, yaitu mampu memahami dan mengidentifikasi konsep dasar manajemen kampanye, pemasaran, dan promosi, yang dimana akan membahas mengenai pengertian kampanye pemasaran dan mengapa perlu melakukan kampanye. Kemudian ada jenis-jenis dan model-model kampanye untuk promosi, dan ada analisis studi kasus terkait manajemen kampanye dan promosi. Sub CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi khalayak sasaran kampanye, pemasaran, dan promosi. Pembahasannya mengenai mengidentifikasi siapa pelaku kampanye, promosi, kemudian mengidentifikasi siapa khalayak sasaran, dan bagaimana khalayak menerima
pesan kampanye promosi, kemudian ada menganalisis karakteristik khalayak dan segmentasi khalayak sasaran. Selanjutnya ada sub CPMK 3, yaitu mampu merancang dan memproduksi pesan kampanye pemasaran dalam mempromosikan sebuah brand atau produk. Nantinya akan membahas menganalisis struktur pesan yang bisa mempengaruhi khalayak, kemudian mengevaluasi pesan kampanye dan respon khalayak. Selanjutnya ada merancang pesan kampanye yang tepat untuk sasaran khalayak. Kemudian ada sub CPMK 4, yaitu mampu menganalisis dan menentukan saluran komunikasi kampanye pemasaran dalam mempromosikan sebuah brand atau produk. Menganalisis saluran-saluran komunikasi kampanye dan promosi, menganalisis faktor-faktor dan mempengaruhi efektivitas media promosi, melakukan seleksi media dan merekomendasikan media komunikasi untuk program kampanye dan promosi. Selanjutnya ada sub CPMK 5, yaitu mampu merancang proposal program kampanye pemasaran dan promosi dengan memanfaatkan teknologi terkini. Yaitu di sana akan menentukan tahap-tahap perencanaan kampanye promosi, merancang proposal program kampanye, serta menyusun strategi dan taktik. Kemudian juga akan melakukan uji coba rencana kampanye promosi. Yang terakhir ada sub CPMK 6, yaitu mampu mengimplementasi serta mengevaluasi program kampanye pemasaran dan promosi, di mana nanti akan mengimplementasi strategi dan taktik, serta pemantauan kampanye. Kemudian ada mengevaluasi program kampanye dan promosi. Buku ajar yang digunakan untuk acuan materi, diantaranya yang pertama ada buku Marketing Management oleh Kotler, Keller, dan Chernev. Yang kedua ada buku Marketing in the Round, How to Develop an Integrated Marketing Campaign in the Digital Era oleh Dietrich and Livingston. Kemudian ada buku Marketing Communications, Integrating Offline and Online with Social Media oleh Smith and Zook. Kemudian ada buku Manajemen Kampanye oleh Venice. Jurnal acuan yang digunakan untuk materi diantaranya yang pertama yaitu Komunikasi Pemasaran Terpadu, Tantangan di Era Digital. Yang kedua, ada Strategic Visual Storytelling on Instagram, How Red Communication Indonesia Engage Audiences During Ramadan. Metode pembelajaran mengacu kepada kurikulum OBE atau Outcome Based Education. Mata kuliah Manajemen Kampanye dan Promosi menggunakan metode Project Based Learning dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, Delivery, menyampaikan dan membahas materi perkuliahan di setiap pertemuan, serta memberikan studi kasus dan contoh-contoh real terkait program kampanye dan promosi. Yang kedua, Interaction, mendorong mahasiswa untuk memaparkan atau mengemukakan pendapat mengenai studi kasus atau contoh-contoh yang dibahas terkait dengan program kampanye dan promosi, baik secara individu maupun diskusi kelompok. Yang ketiga, Assessment, membimbing dan mendorong mahasiswa untuk merancang dan mengimplementasikan proposal program kampanye dan promosi sebuah produk atau service untuk mendukung usaha UMKM. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara offline di kelas dan juga online melalui platform Zoom atau Google Meet. Selain itu, komunikasi dan respons terkait perkuliahan difasilitasi melalui WhatsApp dan email untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Untuk komponen nilai dari mata kuliah Manajemen Kampanye dan Promosi terdiri dari yang pertama, tugas harian sebanyak 25% bobot, 2, proyek kelompok sebanyak 30%, yang ketiga, kehadiran sebanyak 10%, yang keempat, UTS sebanyak 15%, dan juga yang terakhir, UAS sebanyak 20%. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Berikut ini adalah video pengajaran yang diambil dari pertemuan ke-9 dengan topik pembahasan mengenai channel komunikasi dalam program kampanye promosi. Topik ini merupakan bagian dari mata kuliah Manajemen Kampanye dan Promosi. Semoga berkenan dan bermanfaat. Terima kasih. Okay. Hello everyone. Good morning. Morning. How are you? Fine. You're fine? Okay, that's good. So anyway, today
hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-9 ya untuk mata kuliah Manajemen Kampanye dan Promosi. Dengan saya Sabila Dinda Puryandarini sebagai dosen pengampu, nomor NIDN 0414089501. Nah, untuk materinya as you can see here, kita akan membahas mengenai choosing communication channels. Oke. The aim, today's agenda. Jadi hari ini tujuan dari pertemuan hari ini tuh apa aja sih? Nah, kalian bisa lihat di sini. Yang pertama adalah saya harap kalian bisa memahami ya. You guys can understand what makes media effective. Jadi kalian bisa memahami apa sih yang membuat media itu efektif gitu ya. And then next one itu adalah kalian nantinya bisa memilih communication channels yang tepat untuk promotional campaign kalian gitu ya at the end. Nah, apa aja jadinya yang akan dibahas pada hari ini? First thing first, itu ada number one, audience preferences. Nah, kemarin di minggu lalu kita sudah membahas mengenai how to determine target audience. Ya, jadi kita udah membahas mengenai audience, ya, kemudian juga segmentasi dan lain-lain. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan membahas preferensi dari audience terkait dengan media. Gitu ya. Kemudian ada juga communication channels dan kontennya gitu ya. Kemudian ada IMC atau Integrated Marketing Communication. Nah, next ada book references ya, ada buku-buku yang I recommend you to read gitu ya. Saya rekomendasilah untuk baca terkait dengan materi ini dan juga mata kuliah ini gitu ya. First thing first ada Marketing in the Round ya, How to Develop Integrated Marketing Campaign in the Digital Era. Ya, kemudian ada marketing communications integrating offline and online with social media. Kemudian ada marketing management oleh Kotler, Keller, Chernev gitu ya. Nah, jadi dibaca guys. Kemudian ada journal references juga ya, ada di sini tentang komunikasi pemasaran gitu ya dan tantangannya di era digital. Nah, selanjutnya juga ada terkait dengan strategic visual storytelling ya, yang medianya itu di Instagram gitu. Nah, next. First thing first nih, saat kita mau memilih channel, of course we have to know and we have to understand about the channel. Kita harus understand dulu, kita harus memahami dulu apa itu channelnya gitu ya. Each promotional channel has unique strengths, formats, and audience behaviors. Jadi masing-masing promotional channel itu dia unik. Dia punya kekuatannya, dia punya formatnya, dia ada juga audience behaviornya ya, perilaku si audiensnya itu di masing-masing platform itu beda-beda gitu ya. Kemudian using various tools together makes your message more effective because people understand and remember information in different ways. Nah, kenapa kita harus memahami dulu? Karena setiap audiens itu mereka menyerap informasi, memahami informasi itu dengan cara yang beda-beda gitu. Makanya kita juga harus paham dulu audiensnya. Makanya kenapa kemarin saya bahas audiensnya dulu baru sekarang channel ya, karena kita harus paham dulu audiensnya siapa baru kita pilih channelnya. Exactly. Oke, kemudian di sini ada audience preferences gitu ya. First thing first ada tentang based on age. Berdasarkan apa? Usia, umur. Oke. Di sini ada yang sekitar usia 18 sampai 25, Gen Z ya kayak kalian. Yang sering dipakai apa sih yang mereka nih preferensinya? Ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube gitu ya, atau YouTube Shorts gitu. Nah, coba kalau saya tanya kepada kalian nih, Gen Z, kalian di sini ya usianya ya. Nah, di usia 18 sampai 25. Nah, kalian sendiri itu seringnya setiap hari itu pakai media apa sih? TikTok. Berarti bener dong saya nempatin di sini TikTok. Nah, kalau berarti audiens kalian ada di rentang usia sini, berarti kalian bisa pakai yang namanya TikTok gitu ya. Kemudian ada di usia 26 sampai 40 itu biasanya yang dipakai ada Instagram gitu ya. Mereka biasanya juga mendengarkan podcast, ada Google Search dan lain-lain gitu ya. Kemudian 50 plus, nah biasanya maybe orang tua kalian gitu ya, nenek, kakek, siapa, tante, om, nah itu masuknya ke biasanya ya pakainya kan Facebook. Jadi kalau kalian masuk Facebook isinya biasanya bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, bener nggak? Oke. Sama TV, mereka masih nonton TV nih, acara di TV itu ya, itu mereka masih tonton kan. Kalau kalian mungkin udah enggak, nontonnya apa? Streaming gitu ya, gitu kan. Emang
Ya seperti itu. Jadi kalau dari age juga kita bisa lihat masing-masing ada preferensinya gitu. Nah, bisa juga nggak sesuai usia, tapi apa, dari community atau dari hobi. Misalnya kalau misalnya sebuah community itu biasanya banyak mereka ada forum diskusi di Reddit, di Discord ya gitu, dan lain-lain, hal-hal seperti itu. Next, jadi which channel? Jadi channel mana sih maksudnya? Nah, choose a channel that matches where your audience spends time, how they like to get information, and where they're most likely to pay attention to your message gitu ya. Jadi pilihlah channel memang yang cocok, yang sesuai ya dengan audience kamu tuh spend time-nya di mana sih? Kayak tadi kan, oh usia kalian gitu. Seringnya kan di mana? Bukanya TikTok. Ya, lagi istirahat bukanya TikTok, lagi di jalan bukanya TikTok. Ya berarti mereka paling banyak menghabiskan waktunya di TikTok. Berarti kalau misalnya audiensnya sekitar usia kalian, berarti di TikTok pilihnya gitu. Atau apalagi selain TikTok, Instagram misalnya gitu ya. Let's say seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan content type ya. Jadi sesuai dengan kontennya nih. Nah, selain tadi dari usia gitu ya, kita juga mesti cocokin dengan kontennya gitu ya. Match content with channel. Certain types of content perform better on specific channels, like high quality video content may engage user more effectively on YouTube gitu. Misalnya kayak gini ya, kayak kalau kamu mau posting foto, bagusnya di mana sih? Apa di TikTok, apa di YouTube, apa di IG? Nah, seperti itu. Tipe kontennya kayak apa gitu. Nah, itu kita sesuaiin juga gitu ya. Nah, kayak seperti ini. Oh, video bagusnya berarti misalnya di YouTube, misalnya di TikTok, misalnya di Instagram, maksudnya di Reels atau di TV. Short text, oh di Twitter gitu ya, atau X gitu ya. Sekarang udah sebutnya X ya guys. Terus Facebook post misalnya seperti itu. Atau bentuknya maunya tipe kontennya tuh professional content. Nah, biasanya lewat LinkedIn, webinar, email, nah hal-hal seperti itu. Jadi kalian juga jangan, karena TikTok terus nggak dicocokin juga. Di TikTok postingnya foto aja, atau enggak video postingnya di mana nih, Facebook atau di mana ya, mungkin bisa-bisa aja, tapi kalian harus cocokin juga gitu ya tipe kontennya seperti itu. Nah, selanjutnya ada cross channel marketing atau AMC yang tadi kita sebut ya. Nah, consider how well the channel integrates with other elements of your strategy. Consistent messaging across channels can improve promotional performance. Nah, jadi gini, di sini juga sama ya. Jadi kita harus lihat juga channel-channel lainnya, elemen-elemen dari strategi yang udah kamu tentukan. Nah, seperti itu. Jadi makanya pilih channel juga kita nggak bisa asal, orang banyaknya di TikTok nih, ya udah pakai aja TikTok. Tapi balik dulu ke tadi strategi kamu. Gimana? Kita harus cocokin juga. Jadi banyak guys yang dicocokin ya. Bukan cuman, kan kalau gue sukanya pakainya TikTok ya, udah gue posting aja di TikTok. Enggak, karena apa? Kamu akan mewakili sebuah brand, bukan untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri ya terserah mau posting di mana aja ya kan. Tapi kalau untuk brand kamu harus lihat dulu dong, supaya apa? Supaya efektif gitu ya. Nah, ini a good promotional campaign includes all three ya. Ada combine, kalian combine lah dari ketiga ini. Ada paid media, berarti kalau paid media berbayar gitu ya. On media adalah media yang dipunya. Earn media adalah yang di earn atau bisa didapatkan ya gitu. Contoh, you pay to show your message. Ya, jadi kamu bayar dulu untuk kamu bisa sebarkan message ke audience. Kayak misalnya Google Ads. Kalau mau pakai Google Ads kan bayar kan? Gitu. Facebook Ads, TV, tadi juga Instagram Ads juga sekarang ada kan? Nah, kalau kalian scroll suka muncul gak tuh tiba-tiba ads ya. Nah, itu tuh kan juga bayar. Nah, kalau pokoknya yang terkait dengan ads ya, YouTube yang nggak bisa kalian skip itu, nah itu termasuk juga dari paid media gitu. Mungkin bisa nih kamu pakai, misalnya kalau karena audiens kamu banyaknya di YouTube, ya udah pakai YouTube Ads misalnya seperti itu ya tambahannya. On media adalah you control the platform, karena kamu punya sendiri, kamu bisa kontrol itu dari website misalnya, atau blog, atau email, atau ya tadi punya akun-akun sosial media juga kan bisa dikontrol sendiri gitu ya, seperti itu. And then earn media itu something others talk about your brand. Jadi kalau audiens orang lain ngebicarain tentang brand kita atau produk kita atau service yang kita tawarkan. Contohnya dari PR coverage, dari review, dari share. Nah, kita kan nggak bisa maksain dong buat audiens share dong. Kalau mereka nggak mau share gimana? Masa kamu
mau ancam gitu, nggak mungkin kan? Nah, makanya ini adalah masuknya ke earn media. Kalau mereka pikir konten kamu itu menarik dan pantas untuk di-share, mereka pasti akan share. Atau mereka akan bikin review sendiri, misalnya kayak gitu. Dan lain-lain, seperti itu ya. Nah, ini ada contoh, ya, contoh dari promotional campaign, dari brandnya ada Nike. Ini hanya contoh, guys, saya nggak jualan. Dream Crazier Promotional Campaign. Di sini dia menggabungkan semua jenis channel gitu ya, tadi yang udah saya bahas. Ada TV and YouTube, dia bikinnya high emotion video narrated by Serena Williams. Nah, tahu nggak Serena Williams itu siapa? Pemain tenis. Ya, gitu. Jadi atlet. Nah, ada juga dia pakai Instagram and X gitu ya. Dia buat apa? Buat nge-quote. Ya. Jadi si atletnya itu, Serena Williams dan atlet-atlet lain bikin stories, bikin cerita gitu ya di postingannya di Instagram, di X. Nah, sama mereka di repost, di quote. Kalau misalnya di X itu kan bisa nge-quote ya. Nah, gitu. Kalau di Instagram juga bisa nge-repost. Udah ketahuan nih repostannya dari akun mana gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, di website si Nike pakai landing page. Jadi pas awal buka website Nike langsung munculnya ini. Dia ada storytelling, ada gambar produk, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian ada email. Nah, dia juga pakai nih email. Nah, kalau misalnya kamu suka dapetin ya, buka email, isinya promosi semua. Nah, itu mirip kayak begini ya, guys. Nah, mungkin sama kamu skip, kamu malah masukin kemana nih? Ke spam gitu ya, atau kamu delete gitu, atau ya udah nggak usah dibuka, ini nggak penting misalnya gitu. Tapi sebenarnya itu adalah bagian dari yang namanya kalau kita pilih communication channel berarti kan kita mau sebar pesan kan. Nah, sebenarnya di situ ada message-nya, guys, gitu. Nanti once you graduate, kamu melakukan ini, kamu akan akhirnya menghargai, oh ini kalau kamu bikin email marketing gak dibaca gini perasaannya gitu. Kidding, guys. Anyway, jadi ini ada contoh dari Nike. Nah, mungkin nanti kan kemarin saya sudah bilang untuk project akhirnya itu kalian kan udah pilih tuh UMKM yang akan kalian bantu promotional campaign-nya. Kalian bikinin promotional campaign untuk si UMKM itu. Dan terus kemarin juga kita stepnya udah sampai ke pemilihan target audience. Nah, sekarang berarti kita sampai di channel. Kamu mungkin bisa ini sebagai contoh aja, bukan berarti oh apakah harus seperti ini banget. Enggak, dicocokin lagi sama si UMKM yang udah kamu pilih. Gitu ya. Okay, conclusion, selecting communication channels depends on your target audience, campaign goals, and the message you want to deliver. The most effective campaigns use multi-channel approach, blending traditional media and digital platforms to maximize each reach and impact. Ya, jadi itu tadi pakainya jangan cuman kamu mengandalkan satu media. Misalnya, kan sekarang yang lagi hype miss itu tuh TikTok sama IG, ya udah pakainya itu aja dua. Oh jangan cuman pilih cuman satu. Kita kalau bisa pilih beberapa media. Kenapa? Kita kan mau sebanyak-banyaknya target audiens kamu itu kejangkau ya, untuk bisa si message-nya itu tersampaikan. Jadi jangan cuman milih media itu berdasarkan yang penting lagi hype. Enggak, belum tentu. TikTok lagi hype, ternyata target audiens kamu 50 tahun ke atas. Apakah itu sampai pesannya? Enggak kan? Nah gitu. Jadi jangan cuman karena oh lagi hype berarti pakainya itu. Enggak ya, guys. Oke. Okay, so next it's about assignment. Nah, assignment untuk tugasnya ya. Select communication channels that you think are most suitable for your promotional campaign. Jadi saya mau kalian diskusi dengan kelompok kalian nanti, pilih ya communication channel apa yang tepat untuk si promotional campaign kamu. Masing-masing kan per kelompok udah milih tuh ya. Nah, terus explain, kamu jelasin juga kenapa sih pakai channel itu, kenapa channel ini yang tepat untuk target audience saya, kayak gitu ya. Nanti kalian bikin seperti itu. Nah, kenapa bikin tugas seperti itu? Because this assignment will help you apply your understanding of how to select effective communication channels based on your chosen target audience. Nanti kalau kamu mengerjakan ini, itu akan mengaplikasikan ya pemahaman kamu terkait si media yang tepat untuk target audiens kamu sendiri. Gitu. Nah, nanti akan kita bahas next week. Jadi next week nanti akan saya bahas ya, guys. Jadi make sure kalian sudah ngerjain ini. Oke? Thank you. Any questions? Yes.
Aku mau nanya nih, kita tuh gimana sih cara mengetahui media sama channel yang kita pilih itu efektif atau tidak gitu? Oke, good question. Jadi gimana kita tahu media yang dipilih atau channel yang dipilih itu efektif atau enggak gitu kan? Takutnya udah milih efektif enggak nih gitu. Nah, first thing first kita bisa lihat itu dari engagementnya. Kita baru bisa lihat itu efektif atau enggak setelah kita lakuin promotional campaign kita. Sambil berjalan sambil kita lihat, pas kita posting konten, feedbacknya gimana? Likes-nya berapa? Shares-nya berapa? Komennya berapa? Nah, minimal dari itu. Minimal dari engagement-nya kamu lihat. Nah, kalau misalnya, oh kok sepi, nggak ada yang like, berarti apa? Nggak efektif. Mungkin target audiens kamu nggak ada di media itu, nggak ada di media itu, gitu. Ya, jadi dari engagement-nya dan bisa juga menggunakan yang namanya social media management tools gitu untuk bantu kalian memonitor. Seperti itu sih, Hootsuite dan lain-lain. Oke? Sip. Any more questions? Hai Miss, Oke. aku mau nanya tentang yang platform dan channel tadi. Kalau kita udah ngebuat konten itu bisa gak sih kita pakai si konten itu tuh di platform atau channel yang kita punya atau yang udah kita pilih? Oke, untuk channel untuk konten ya bisa Yeah. dipakai di semua Yeah. channel nggak sih gitu. Yeah. Nah, kalau untuk itu sebenarnya gini, message-nya memang yang kita buat kan awalnya kita pilih message-nya dulu apa, terus kita ubah ke dalam bentuk konten. Nah, itu tuh di setiap channel message yang disampaikan sama, tapi kontennya kita tadi balik kita sesuaikan lagi dengan tipe si platformnya itu. Kalau tadi kamu bentuknya foto, apa semuanya harus posting foto? Nah, mungkin aja kamu bisa bikin satunya bentuknya video, tapi inti message-nya sama. Misalnya kalau sebuah brand mau launching, ada apa nih, misalnya message awalnya ada apa, misalnya coming soon. Ya, suka lihat gak sih kayak gitu, coming soon atau enggak kita segera buka nih, misalnya dan lain-lain. Nah, itu sama-sama intinya message-nya kamu mau ngasih tahu bahwa ini mau ada coming soon atau ada new product atau ada new service kayak gitu. Tapi untuk bentuk kontennya kamu sesuaikan dengan platformnya. Jadi yang sama untuk across channels adalah message-nya exactly. Nah, tapi kalau kontennya kamu harus menyesuaikan dengan platformnya exactly. Jadi harus sesuaikan dulu dengan platformnya. Kalau video ya gitu. Terus ininya juga kan ya, rasionya aja kan juga beda ya. Misalnya kalau di TikTok berapa? 9:16 misalnya gitu. Di Reels juga kurang lebih 9:16 ya. Kalau di feed sekarang udah nggak 1:1 kan? Udah berubah lagi tuh. Nah, kayak gitu-gitu juga jangan sampai konten yang udah kamu buat ke stretch jadi nggak bagus di gridnya ya. Kalau yang kamu bilang mah jadi nggak estetik. Kan saya tahu banget nih kalian senengnya apa, maunya yang estetik gitu. Nah, gimana mau estetik kalau misalnya kamu pas posting itu malah ngeblur gitu, malah kayak ke stretch, malah gimana ya, proporsinya jadi nggak bagus seperti itu. Oke. Is that clear? Yes. Any more questions? Cukup nih. Cukup? Oke. Oke, so if you don't have any more questions, for further questions, misalnya kayak nantinya ternyata kamu baru kepikiran, oh gue lupa tadi mau nanya, nggak kepikir, baru kepikirnya pas lagi bikin tugas gitu. Nah, you guys can reach out to me through WhatsApp or email gitu ya. Kalian bisa kontak saya melalui WhatsApp ataupun email, di sini tertera. Nanti juga tenang aja, kalau materi pasti selalu saya share gitu ya. Di sini ada nomor cantik WhatsApp dan juga ada email saya. Jadi bisa kontak aja lewat situ kalau ada questions ataupun mau diskusi lagi further about this material gitu ya. Oke? Oke guys? Oke. So if you don't have any more questions, I guess that's all for today. Thank you for coming into my class. I'll see you again next week and have a good day.